Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Miss Roro. Kali ini kita akan membahas membaca teks. Membaca teks kali ini adalah tentang teknik membaca teks. Kita mulai. Teknik membaca teks ada berbagai macam. Nah, kali ini kita akan bahas dua teknik membaca, yaitu membaca intensif dan membaca sekilas. Berikut penjelasannya. Membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca dengan penuh perhatian. Tujuannya adalah kita dapat menemukan ide pokok bacaan dan dapat menjelaskan kembali isi bacaan dengan kalimat sendiri. Maksudnya dengan kalimat kalian. Adapun langkah-langkahnya adalah: yang pertama, membaca teks dengan saksama. Apa saksama? Saksama itu dengan teliti, membaca dengan baik, dengan fokus. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Nah, tentang apa topiknya? Biasanya kalian juga akan menemukan topik itu dari judul teksnya. Ya, nanti kalian akan bisa menghubungkannya. Kemudian tahapan berikutnya adalah menemukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf pada teks. Nah, kalian sudah pelajari kan bagaimana cara menemukan ide pokok? Nah, letak ide pokok dalam suatu paragraf itu bisa di depan, atau maksudnya di awal paragraf, ada di tengah paragraf, kemudian ada di akhir paragraf. Nah, dengan membaca teks, kalian langsung terfokus pada kalimat pertama, kemudian kalimat yang di tengah, kemudian kalimat yang terakhir. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah menjawab pertanyaan yang disajikan berdasarkan topik dan ide pokok yang telah ditentukan. Tahapan ini pun bisa untuk teks eksplanasi ilmiah, ya. Kita lanjut. Nah, Miss akan memberikan contoh. Nah, ini ada contoh yang pertama. Perhatikan, kalian baca. Nah, telepon genggam atau HP dapat membahayakan penerbangan. Sebenarnya tidak akan ada sinyal di telepon genggam sehingga jika kita berada di atas ketinggian ribuan meter. Jika tetap menghidupkan telepon genggam, akibatnya alat-alat komunikasi di pesawat akan terganggu. Jadi, matikan telepon genggam saat pesawat lepas landas sampai pesawat mendarat. Nah, ketika kalian membaca sebuah paragraf ini, kalian sudah memahami ada di awal, di tengah, atau di akhir pokok pikirannya. Kebetulan pada paragraf kali ini ada di awal. Ya, pokok pikiran dalam paragraf di atas adalah telepon genggam dapat membahayakan penerbangan. Kenapa? Karena kalimat pertama adalah kalimat yang paling umum dan kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas dari kalimat pertama. Ya, paham? Nah, contoh selanjutnya. Reog Ponorogo merupakan kesenian tradisional Jawa Timur. Saat ini, reog sudah sangat terkenal ke seluruh penjuru negeri. Oleh karena itu, reog sudah dianggap sebagai salah satu budaya bangsa kita. Nah, kalimat pertama juga adalah kalimat yang paling umum. Kalimat-kalimat berikutnya adalah kalimat yang khusus atau menjelaskan kalimat pertama. Nah, pokok pikiran paragraf tersebut adalah
Kalimat pertama yaitu Reog Ponorogo merupakan kesenian tradisional Jawa Timur. Paham sampai di sini? Ya, kita lanjut. Nah, teks yang biasa dibaca dengan teknik membaca intensif diantaranya adalah teks laporan hasil pengamatan dan teks eksplanasi ilmiah. Teks laporan hasil pengamatan sudah dibahas sebelumnya. Dan teks eksplanasi ilmiah. Apa Miss teks eksplanasi ilmiah? Sebagai berikut. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Contoh teks eksplanasi ilmiah adalah penjelasan mengenai gejala alam seperti pelangi atau gunung meletus, ya. Nah, kemudian kalian akan bertanya, Miss, teks eksplanasi itu bisa dijumpai di mana saja? Ya, teks tersebut bisa berada di majalah, koran, buku-buku ilmiah, atau berita yang bersifat faktual, ya. Nah, itu Miss sudah berikan 2 contoh teks untuk membaca intensif. Kita lanjut. Nah, membaca sekilas. Membaca sekilas adalah membaca untuk menemukan ide pokok secara cepat dan memahami isi bacaan dengan waktu singkat. Kalian tidak perlu membaca setiap kata atau kalimat, cukup membaca pikiran pokok atau inti paragraf saja. Nah, langkahnya kita perhatikan. Siapkan diri dan pusatkan perhatian pada teks. Ya, kalian harus konsentrasi berarti. Ketika membaca sekilas, kalian harus konsentrasi. Siapkan diri dan pusatkan perhatian pada teks. Kemudian tahap berikutnya adalah bacalah teks secara sekilas dan temukan gagasan pokok atau ide pokok pada kalimat utama setiap paragrafnya. Miss tadi sudah jelaskan ya bagaimana cara menemukan gagasan pokok. Nah, kemudian tentukan hubungan pertalian makna, judul, dan gagasan pokok dalam paragraf. Nah, kemudian kalian akan tanya, teks membaca sekilas itu bisa dibaca di mana saja? Nah, teks yang bisa dibaca sekilas diantaranya adalah teks berita yang ada di koran atau majalah. Teksnya yang panjang-panjang ya, atau tulisannya sangat banyak. Nah, untuk supaya menyingkat waktu, nah biasanya membacanya secara sekilas. Kemudian akan memberikan contohnya. Perhatikan contohnya. Mungkin kalian bisa praktekkan dengan membaca sekilas. Ini adalah berita pada tanggal 20 bulan 10 tahun 2020 diambil dari kompas.com. Silahkan membacanya secara sekilas. Karena kalian membacanya secara sekilas, ya jadi memerlukan waktu yang sedikit. Nah, ditemukanlah atau maksudnya sudah paham, yaitu Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Nana Suyana mengatakan, demo mengenai Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja hari ini berjalan kondusif, walaupun ada sedikit letupan namun bisa diatasi. Maaf ya, Miss typo ini kondusif maksudnya. Itu contoh dari membaca sekilas. Semoga dipahami.
Ya, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Ya, LDM atau PJJ, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.